Pemirsa, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2015, kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan sutradara film animasi kepahlawanan Battle of Surabaya Arianto Yuniawan dan juga produser Lia Renita Ika Putri. Kita sapa terlebih dahulu, pagi-pagi sudah menghadirkan tamu. Iya, senang sekali bisa bergabung. Mbak Putri, Mas Ari, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Reza, Mbak Ipo. Iya, selamat Hari Pahlawan juga ya. Iya. Filmnya berkaitan dengan Hari Pahlawan, Iya, 10 betul November. sekali. Kayaknya pertanyaan pertama nih yang harus kita tanyakan mungkin ke Mas Ari terlebih dahulu. Sampai akhirnya muncul ide untuk membuat film Battle of Surabaya yang ada kaitannya katanya dengan peringatan 10 November, Hari Kepahlawanan. Ini sampai muncul idenya gimana sih ceritanya, Mas Ari? Ya, awalnya memang kita ngelihat di TV-TV nasional kita itu banyak sekali film-film yang impor ya, banyak dari luar. Nah, kita pengen coba untuk membuat sebuah inspirasional sebenarnya. Jadi kita coba gali dari kebudayaan kita sendiri, sejarah bangsa kita sendiri. Yang cocok apa ya? Kayaknya animasi kepahlawanan deh. Nah, akhirnya kita dari muncul ide itu, kita membuat film animasi Battle of Surabaya. Berarti sebenarnya sasaran targetnya anak-anak, bukan? Atau semua kalangan? Sebenarnya kalau target utama kita remaja, cuma biasanya kemudian akhirnya anak-anak juga ikut. Maka dari itu di film kita kita tiadakan seperti darah dan sebagainya, kita tiadakan karena biar anak-anak juga bisa ikut menikmati gitu. Lebih ringan ya? Ya, Mas lebih ringan. Pertama kali masuk ke studio saya langsung terpana gitu dengan pakaiannya Mas Hari dan juga Mbak Putri mengenai karakter Musa dan juga Yumna, begitu ya. Nah, ini sebenarnya kisah ide awalnya, cerita dari mulai awal sampai akhir ini dari mana sih sebenarnya? Iya, kita sebenarnya ingin membuat sesuatu yang beda ya. Jadi selama ini ketika kita melihat sebuah film perjuangan, selalu yang ditekankan tokoh-tokoh utamanya. Misalnya kalau di Perang Surabaya kan Bung Tomo dan sebagainya. Dalam hal ini kita membuat karakter-karakter fiktif seperti Musa, Yumna untuk menjembatani generasi muda yang sekarang dan generasi muda yang seperti saya. Jadi kalau generasi muda sekarang itu kan dari bayi lahir jebrol aja dia sudah kenal handphone. Kalau zaman dulu kan tidak. Nah, artinya di sini ada gap yang tinggi sehingga kita membuat sebuah semacam perumpamaan-perumpamaan dalam hal ini diwakili oleh segmen umur mereka melalui karakter-karakter fiktif itu. Secara tidak langsung masyarakat atau audiens itu melihat entertain, tapi secara tidak sengaja mereka belajar sejarah. Oke, jadi dari film karakter Battle of Surabaya ini tidak real semuanya cerita tentang sejarah 10 November itu sendiri ya? Ya, jadi mereka memang kita ciptakan untuk sebuah kisah heroisme, tapi memulai dari perjalanan diri mereka sendiri. Jadi dalam hal ini ada adventure di balik perang Surabaya itu sendiri. Sebenarnya ada tokoh-tokoh yang tidak kita duga. Misalnya contoh seperti Musa sebagai pengantar surat. Biasanya pahlawan itu kan selalu yang pegang senjata gitu ya. Tapi justru kita angkat di sini adalah Musa, seorang yang justru dalam hal ini pada posisi paling lemah, hanya mengantar surat. Tapi dari posisi yang paling lemah itu, dialah yang kemudian menjadi sesuatu yang utama bagi penyambung dari tokoh-tokoh yang nasional tersebut. Oke, berarti ketika kita belum nonton film Battle of Surabaya ini, mungkin kita akan berpikir ini adalah film tentang perang atau film tentang Hari Pahlawan 10 November, tapi itu hanya latar belakangnya saja film ini, gitu, begitu ya. Musa sebagai seorang pengantar surat. Ada nggak sih pesan yang ingin Mas Ari sampaikan dari sosok Musa ini? Iya, jadi selama ini kita tahu bahwa sesuatu perang atau jihad itu dikatakan perang atau jihad itu selalu perang fisik. Padahal ada perang yang lebih besar. Kalau di dalam agama Islam misalnya, perang yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Nah, dalam hal ini Musa merepresentasikan sebuah perang di dalam dirinya untuk bertumbuh sebenarnya dia. Jadi di situ dia ditangkap, kemudian disiksa dan sebagainya, tapi dia pada akhirnya dia spoiler, tapi sudah main kan nggak apa-apa ya. Jadi pada akhirnya dia tidak ingin balas dendam, justru dia bagaimana dia membuat sebuah kebaikan biar menginspirasi orang untuk berbuat kebaikan yang sama. Jadi dalam hal ini kita ingin memberikan sebuah inspirasional kepada generasi muda kita bahwa tidak selalu
bahwa ketika kita berbuat jahat harus dijahatin dan sebagainya. Justru dengan kita membuat sebuah kebaikan akan menimbulkan inspirasi orang untuk berbuat kebaikan yang sama. Itu sebenarnya poin yang bisa kita Intinya kayak petik gitu. begitu ya Iya, dari iya. semua kisah ini, bahwa bagaimana seseorang bisa memberikan yang terbaik begitu ya, Iya. memberikan sebuah kebaikan meskipun Iya. kita diserang, Iya. bagaimana fight-nya itu Iya. bisa memberikan kebaikan begitu Iya. ya. Nah, saya mau tanya dengan Mbak Putri, sebenarnya bagaimana sih Mbak Putri proses hingga dibuat ini menjadi film? Tapi jangan dijawab dulu. Kita jeda iklan dulu ya Mbak Putri ya. siap. Nah pemirsa, segmen berikutnya kami masih akan membahas tentang film Battle of Surabaya, memang cukup menginspirasi bagi bangsa Indonesia. Tetaplah bersama Hanya Pagi.